Tidak hanya sebagai penanda tim, jersey atau seragam juga menjadi barang jualan klub sepak bola. Bukan hanya dalam bentuk fisiknya yang dijual, melainkan ruang yang ada di jersey itu juga ada nilai jualnya. Maka dari itu kita sering melihat jersey sepak bola bagian depan, lengan atau belakang pasti ada sponsornya. Selain sponsor yang terpampang, kesepakatan jersey ini juga berkaitan dengan aparel atau perusahaan yang memproduksi jersey. Tak jarang kesepakatan itu berbuah keuntungan yang sangat besar bagi klub. Nah, berikut kesepakatan jersey paling menguntungkan di sepak bola Eropa. Kesepakatan Arsenal dengan Puma berakhir tahun 2019 lalu. The Gunners kini beralih ke aparel paling terkemuka di Jerman, Adidas. Kesepakatan antara Arsenal dan Adidas terjalin dengan nilai kesepakatan $391 juta. Meski Arsenal sudah meninggalkan kerjasama dengan Puma, tapi untuk kerjasama dengan Emirates Airlines, maskapai penerbangan dari Uni Emirat Arab, justru diperpanjang. Belum lama ini Arsenal memperpanjang kontraknya 5 tahun dengan Emirates. The Gunners akan mendapat uang dari Emirates sebesar $280 juta dalam 5 tahun. Angka itu meningkat karena sebelumnya pendapatan Arsenal dari sponsor hanya di angka $86 juta. Raksasa Bundesliga Bayern Munchen juga tak mau kalah dari Arsenal. Sudah sejak 2015 Die Roten menjalin kesepakatan dengan perusahaan olahraga lokal Adidas Sportswear. Yang fantastis, kesepakatan antara Bayern Munchen dan Adidas bisa mencapai $1,07 miliar. Selain mensponsori klub, Adidas juga memegang saham Bayern Munchen sebanyak 8,33%. Pada musim 2020-2021, Bayern Munchen mendapat gelontoran duit dari kesepakatan itu mencapai $125 juta. Tidak hanya dengan Adidas, Bayern Munchen juga menjalin kesepakatan jersey dengan perusahaan telekomunikasi asal Jerman, Deutsche Telekom. Perusahaan itu akan membayar $47 juta per musim kepada Bayern Munchen. Dalam catatan sejarah sepak bola Italia, Juventus menjadi salah satu merek yang paling sukses. La Vecchia Signora sejak 1981 telah bergonta-ganti sponsor. Juve pernah disponsori produsen pemanas dan pendingin udara, Ariston. Lalu merangkak pada tahun 2000 hingga 2003, perusahaan sekelas Lotto mulai mensponsori Juve. Lalu pada era modern di tahun 2003 hingga 2015, Juve pernah mendapat kesepakatan sponsor dari Nike. Namun sekarang Juventus sudah menaikkan kesepakatan dengan perusahaan mobil, Jeep, dan aparel Adidas. Keuntungan Bianconeri dari kesepakatan keduanya ditaksir sekitar $121 juta per musim. Dan itu akan berlangsung hingga 2024 mendatang. Bagi perusahaan-perusahaan kenamaan, merek Barcelona barangkali cukup menggiurkan di dunia sepak bola. Maka bukan sebuah kemustahilan jika akhirnya perusahaan platform musik Spotify sampai mau menjadi sponsor mereka. Selain nama stadion, kesepakatan dengan Spotify juga berkaitan dengan jersey. Spotify dan Barcelona menjalin kemitraan di jersey senilai €57,5 juta per musim. Nilai kesepakatan Spotify jauh lebih banyak dari sponsor lama Barcelona, UNICEF yang dulu hanya $1,5 juta per musim. Namun jika dibandingkan dengan kesepakatan yang Barca jalin dengan perusahaan asal Jepang berbeda. Karena ketika mensponsori Barcelona, perusahaan perdagangan elektronik itu sanggup membayar $65 juta per tahun. Barcelona juga menjalin kesepakatan dengan Nike hingga 2028. Dilansir Marca, merek olahraga itu saat ini membayar Barcelona sebesar €105 juta per musim atau setara dengan $1,5 triliun lebih.
Secara keseluruhan dalam setiap musimnya, Paris Saint-Germain menghasilkan 148 juta dolar dari hasil sponsorship. PSG sendiri punya rekam jejak dalam bekerja sama dengan sponsor dan aparel. Banyak sponsor masuk ke PSG termasuk Nike. Pada musim 2021-2022 setelah tidak lagi memakai Nike, PSG berganti aparel ke Air Jordan, sebuah perusahaan olahraga yang didirikan pebasket legendaris Michael Jordan. Air Jordan dan PSG menjalin kesepakatan senilai 80 juta dolar per musim. Selain itu, PSG juga menjalin kerjasama dengan perusahaan hotel asal Prancis, Accor Life Limitless, senilai 79 juta dolar per tahun. The Blues menjalin kerjasama dengan perusahaan jaringan telekomunikasi Three. Perusahaan tersebut menandatangani kontrak pada tahun 2020. Dikabarkan surat kabar Britania Raya, Mirror, kesepakatan keduanya senilai 40 juta pound sterling. Sementara itu, Nike yang sudah memproduksi jersey Chelsea sejak 2017 menjadi aparel Chelsea selama 15 tahun, setelah sebelumnya bekerja sama dengan Adidas. Untuk itu, Nike akan membayar 71 juta dolar per musim pada The Blues. Manchester United menjadi salah satu klub yang hebat dalam menjual brandnya. Banyak sponsor berdatangan ke Old Trafford. Sebelum yang kita lihat sekarang, Adidas dan perusahaan otomotif Amerika Serikat Chevrolet sudah mensponsori Setan Merah pada 2014. Tak main-main, Manchester United bisa mengumpulkan uang sponsor dari keduanya ditaksir sekitar 187 juta dolar per musim. Sebuah nilai kesepakatan sponsor jersey yang fantastis. Musim 2021-2022, MU giliran disponsori perusahaan perangkat lunak TeamViewer. Sementara Adidas masih tetap menjadi aparel Manchester United. Setan Merah mendapat keuntungan dari TeamViewer sebesar 60 juta dolar per musim. Perusahaan maskapai penerbangan yang sangat masyhur dari Dubai, Emirates, juga mensponsori raksasa sepak bola Eropa Real Madrid. Perusahaan maskapai itu akan membayar 84,1 juta dolar per tahun untuk kemitraan dengan jawara La Liga tersebut. Real Madrid juga banyak memiliki sponsor termasuk yang datang dari aparel. Tapi satu yang paling dahsyat adalah kerjasamanya dengan perusahaan Adidas. Aparel asal Jerman itu akan membayar 36 juta dolar per tahun sebagai sponsor kit. Namun pada tahun 2022, para sponsor Real Madrid termasuk Adidas memperbaharui kontraknya. Adidas akan menaikkannya menjadi 120 juta euro per musim. Itu belum dengan keuntungan penjualan kaos, yang kalau di rata-rata senilai 52 juta euro per tahun. Jika ditotal dengan sponsor lainnya, kabarnya Los Merengues mulai tahun 2022 akan meraup keuntungan sebesar 3,4 miliar dolar. Hal itu membuat Real Madrid jadi satu yang berharga di antara banyak klub Eropa. Manchester City terkenal sebagai salah satu klub yang kaya. Sebagian besar duitnya berasal dari negara Timur Tengah. The Citizens menjalin kesepakatan dengan perusahaan penerbangan asal Abu Dhabi, Etihad Airways. Perusahaan tersebut juga mengambil alih nama stadion. Nah, selain itu Etihad juga mensponsori jersey Manchester City. Nilai kesepakatannya bahkan mencapai 55 juta euro. Soal aparel, Manchester City tercatat menjalin kerjasama dengan raksasa olahraga asal Jerman Puma. Manchester City dan Puma menjalin kontrak kit sejak 2019. Kontraknya akan berlangsung sampai 2029 mendatang dan Manchester City, menurut laporan Forbes, akan memperoleh 650 juta pound sterling atas kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang sangat fantastis untuk sekedar aparel jersey.